Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang Yunani yang dikuasai oleh bangsa Masedonia. Nah, Masedonia ini salah satu ciri khasnya yaitu adalah pasukan Phalanx. Jadi pasukan Phalanx itu adalah sebuah pasukan yang membawa sebuah palang. Palang itu adalah sebuah tongkat yang panjangnya bisa mencapai 6 meter. Nah, pasukan ini itu adalah ciri khas dari Masedonia. Dengan pasukan khusus ini mereka bisa menaklukkan banyak kerajaan. Nah, kalau kalian amati, Masedonia itu ada di atas Yunani atau di bagian utara Yunani yang berwarna oranye. Nah, pasukan Palang ini sangat berperan untuk menahan serangan dari pasukan berkuda yang dimiliki oleh Persia. Upaya Masedonia untuk menaklukkan Yunani itu sudah dilaksanakan sejak masa Filipos II. Tapi penaklukannya itu dilaksanakan secara damai. Jadi setelah penaklukan militer ada penaklukan secara damai. Caranya gimana? Yaitu dengan melakukan pernikahan politik, lalu tetap mempertahankan sistem pemerintahan di Yunani. Karena Yunani itu kan unik, jadi setiap polis punya sistem pemerintahan sendiri dan itu tidak dia rubah. Dia tidak melakukan pemungutan pajak, tapi semua negara yang ada di Yunani atau semua polis yang ada di Yunani itu harus tergabung dalam Liga Korintos. Seperti itu. Jadi walaupun mereka ditaklukkan, tidak ada perubahan yang besar di masyarakat, tapi mereka tetap harus mengakui kekuasaan Masedonia sebagai penguasa Yunani. Setelah Filipus II meninggal, kekuasaannya jatuh kepada anaknya yaitu Alexander the Great. Nah, pada masa pemerintahan Alexander the Great, dia berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan ayahnya, termasuk menaklukkan wilayah Persia. Kira-kira apa sih alasannya? Alexander merasa Persia itu terus mengancam polis-polis Yunani. Walaupun perang sudah berakhir, tapi ternyata Persia masih berupaya untuk menyerang kembali Yunani. Dan karena ia ingin memperoleh kemasyuran yang setara dengan Yunani, jadi dia merasa Masedonia itu kekuasaan itu masih di bawah Yunani. Dia ingin mengalahkan musuh-musuh dari Yunani. Dikatakan dalam sejarah bahwa Alexander ini senang membaca buku-buku dari Yunani dan dia merasa seperti titisan Hercules, Achilles, dan seterusnya. Nah, ini adalah peta penyerangan Alexander ke wilayah Persia. Walaupun sebelum menyerang Persia, dia sempat menyerang Mesir, kemudian menyerang wilayah Asia daratan termasuk Persia. Dan nanti serangannya baru berhenti ketika dia gagal menyerang India. Dan kekalahan ini terjadi di wilayah Porus. Pada saat menyerang India, pasukan Alexander mengalami kekalahan karena mereka tertipu. Lebih tepatnya adalah pasukan mereka tertipu. Jadi pada saat itu India menggunakan pasukan yang terbuat dari lilin. Dan kemudian ketika perang lilin-lilin ini dibakar. Sehingga hewan-hewan yang digunakan oleh pasukan Masedonia itu tidak bisa membedakan mana pasukan yang sebenarnya, mana pasukan yang lilin, sehingga mereka mulai terbakar oleh api-api tersebut, sehingga nanti itu akan mengacaukan formasi dari pasukannya. Dan dalam serangan ini, kuda kesayangan dari Alexander the Great yaitu Bukavalos itu meninggal. Tapi rakyat India sampai saat ini masih ada beberapa yang percaya bahwa kuda-kuda yang ada di India itu adalah kuda-kuda anak-anak dari Bukavalos gitu. Jadi memiliki kekuatan seperti si Bukavalos yang merupakan milik Alexander the Great. Nah, ada satu lagi nih ciri khas dari peninggalan Alexander the Great, yaitu mengenalkan budaya yaitu Helenisme. Helen itu adalah nama lain dari Yunani ya. Jadi Helenisme itu adalah suatu paham di mana ia ingin menyatukan budaya-budaya di bawah Masedonia. Nah, budaya apa yang disatukan? Budayanya itu ada budaya Yunani, lalu ada budaya Persia dan juga kebudayaan Mesir. Karena Alexander menyadari antara Yunani, Persia dan Mesir itu budayanya sangat berbeda. Nah, dia ingin menyatukan ketiganya dengan membentuk budaya yang baru yaitu Helenisme. Walaupun induknya itu lebih mirip kepada Yunani. Helen itu adalah nama lain dari Yunani. Nah, ini adalah contoh Helenisme. Kalau kalian lihat pada gambar di atas, itu adalah contoh pola hias yang ditemukan di Pakistan. Kalau kalian amati, di situ ada sosok sang Buddha. Budanya cukup kecil ya. Nah, biasanya sang Buddha itu akan digambarkan dia di atas teratai. Tapi karena di sini ada pengaruh Helenisme, dia berada di tengah-tengah
kebun anggur. Padahal anggur itu adalah ciri khas dari seni hias atau pola hias yang digunakan di Yunani. Jadi di sini ada perpaduan. Terus di sini juga ada pengaruh Helenisme pada seni patung Buddha di Gandhara. Nah, gambar di atas saya perbandingkan dua patung. Yang sebelah kanan itu adalah patung Buddha yang ada di Gandhara. Sedangkan yang sebelah kiri itu adalah patung Buddha yang secara umum ada di Indonesia dan juga ada di dunia. Nah, coba dong kalian amati, kemudian kalian temukan tiga perbedaan. Apa sih bedanya patung Buddha yang terkena pengaruh Helenisme dengan patung Buddha yang berkembang secara umum di seluruh dunia termasuk Indonesia? Selamat kalian bisa amati dari bentuknya dan seterusnya. Selamat mencoba. Nah, lalu bagaimana ya kekuasaan Alexander yang begitu luas sampai disebut sebagai Alexander the Great ketika dia meninggal? Ternyata panglima-panglima besar yang dulu ada di bawah kekuasaan Alexander itu membagi wilayah kekuasaan menjadi tiga. Panglima Seleukos itu merebut kekuasaan sebagian besar Persia dan bentuk kerajaan Seleukos atau Seleukia. Panglima Ptolemeus itu nanti mendirikan dinasti Ptolemeus di Mesir dengan nanti salah satu ratu yang terkenal yaitu Cleopatra. Kemudian ada Panglima Antigonius yang akhirnya nanti menjadi raja Macedonia. Jadi kalau ada yang bilang Mesir masih ada pemimpin yang ada turunan dari Yunani, itu benar, karena memang pada periode ini ada semacam pengaruh dari Macedonia dan juga Yunani. Nah, itu saja penjelasan saya tentang Alexander the Great. Selanjutnya kita akan membahas tentang Olimpiade. Apa sih Olimpiade? Nah, jadi Olimpiade itu mirip ya dengan Olimpiade yang kita laksanakan sekarang. Olimpiade dunia yang kita laksanakan sekarang itu juga meniru dari yang Yunani. Kalau di sekolah mungkin kita namanya adalah pekan olahraga. Nah, apa sih Olimpiade? Jadi Olimpiade itu adalah sebuah kegiatan yang diikuti oleh seluruh polis yang ada di Yunani. Nah, ini biasanya dilaksanakan 4 tahun sekali, ditujukan untuk menghormati sosok dari Dewa Zeus. Pada saat Olimpiade, setiap kota, setiap polis akan mengirimkan atlet terbaiknya untuk mengikuti berbagai cabang olahraga seperti gulat, lari cepat, tinju, lempar cakram, lempar lembing, balap kereta, dan sebagainya. Dan pada kegiatan ini semua akan berupaya untuk mendapatkan kemenangan supaya bisa mendapatkan kehormatan bagi dirinya dan juga kotanya. Lomba itu biasanya diadakan secara perorangan, jadi tidak sebagai tim. Nah, jadi kalau nanti kalian lihat periode peradaban, rata-rata yang hanya membentuk kegiatan dalam bentuk tim itu adalah peradaban dari Amerika. Nah, lapangan Olimpiade itu berada di kota Olimpia, di Pulau Olympus. Nah, di Olimpia ini juga terdapat beberapa bangunan kuil dan juga gelanggang-gelanggang terbuka. Setiap orang yang datang biasanya akan mendirikan tenda dan tidur di alam terbuka selama perlombaan berlangsung. Dan pada periode ini juga datang pedagang-pedagang dari berbagai daerah. Selain panggung perlombaan, juga ada panggung untuk para seniman, sastrawan yang menghibur para penontonnya. Kayak Olimpiade zaman sekarang ya, misalnya ada Olimpiade misalnya di Korea, nanti orang-orang akan datang ke sana melihat budaya yang ada di sana, tidak hanya fokus kepada olahraganya. Nah, sebelum pelaksanaan Olimpiade, atlet akan dilatih selama 10 bulan. Mereka akan mendapatkan pelatihan khusus supaya nanti ketika Olimpiade mereka bisa melaksanakan pertandingan dengan lebih serius. Nah, setelah kalian lihat gambar-gambar yang ada di YouTube ini, kalian coba dong simpulkan kira-kira ada nggak sih keterkaitan antara Olimpiade yang dilaksanakan pada Yunani kuno dengan Olimpiade yang dilaksanakan pada saat ini di dunia? Oke, itu saja penjelasan saya hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang kebudayaan Yunani. Sampai jumpa dan jangan lupa dikerjakan LKPD-nya. Terima kasih.